Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita sebagai hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bukan karena kehendak kita yang kita kuat, bukan karena kita orang yang sehat, badan kita besar, tetapi kita bisa duduk di dalam majlis Al-Quran, duduk di dalam majlis ilmu. Ini semua adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah memberikan kita kepada kita itu adalah taufik dan hidayah. Karena sebab hidayah Allah berikan kepada kita, maka kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus pada hari ini, pada bulan ini, itu bulan Ramadan, yaitu berpuasa di siang harinya. Banyak teman kita, saudara kita, abang kita, kakak kita mungkin, mereka ini sehat badannya, kuat tubuhnya, tapi tak mampu melangkahkan kakinya kepada kebaikan-kebaikan karena mereka belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang sudah masuk ke dalam masjid, berarti itu adalah tamu Allah. Maka kalau sudah masuk masjid sebagai tamu Allah, kita sebagai tamu maka harus kita jaga adab dalam masjid. Seperti halnya kita masuk ke rumah orang, kita bertamu ke rumah orang, kita harus jaga adab. Nggak boleh sembarangan masuk, jaga perilaku kita. Kalau kita masuk ke masjid juga kita sama seperti masuk ke rumah tanpa izin, berarti sama dengan maling. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Karim, Nabi yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah mengorbankan harta, tenaga, waktu, bahkan nyawa sekalipun demi agama Allah yang hak, demi tegaknya kalimah la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Tanpa beliau kita hari ini mungkin tidak bisa mengenal Allah. Tanpa beliau mungkin hari kita tidak mengenal siapa itu Rasulullah. Tanpa beliau mungkin hari ini kita tidak tahu siapa diri kita sendiri.
Tapi karena pengorbanan beliau dengan para sahabat dan keluarga beliau, kita hari menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengorbankan daripada Rasulullah. Mengorbankan hartanya demi tegaknya umat Islam ini sebagai Islam yang hak di atas permukaan bumi ini. Ya. Yang berbicara di sebelah kanan nanti saya suruh berbicara di atas panggung. Biar ada kameranya di sini. Oke? Baik. Kemudian ta'zim wa ikraman kepada guru-guru kita yang sudah hadir di masjid ini, yang juga telah membarengi kita di sini, dan kepada anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi. Semoga hari ini kita menjadi tamu-tamu Allah yang mendapatkan keridhaannya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pada hari ini yaitu tentang kemuliaan Al-Quran dan berkaitan dengan bulan Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, tentunya kita sudah mempersiapkan ataupun riadah ataupun latihan sebelum masuk kita kepada bulan Ramadan. Bahkan kita selalu memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Ta'ala yang selalu kita ucapkan. Bahkan hampir setiap waktu salat, setiap salat kita mengucapkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai kepada bulan Ramadan. Apa doa kita di 2 bulan sebelumnya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa-doa kita ini telah Allah kabulkan. Kita hari ini bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita telah dikabulkan doa kita oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena masih ada mungkin saudara kita, teman kita, abang kita, kakek kita, bapak kita mungkin, mereka juga doanya sama seperti kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tetapi mereka mungkin di antara kita, di antara saudara kita seumat Islam ini sama doanya, tetapi mereka mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan Ramadan. Ada yang sudah masuk ke bulan Ramadan, besok mau Ramadan, hari ini Allah panggil dia. Ada yang satu Ramadan masuk, besoknya Allah panggil dia. Doanya sama, tetapi Allah kabulkan untuk mereka untuk dipersiapkan di akhirat. Okey, maka kita telah sampai kepada bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang begitu mulia, bulan yang penuh agung, yang penuh kebaikan-kebaikan. Walaupun itu kebaikan yang kecil, tapi pahalanya luar biasa. Kenapa dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia? Siapa tahu? Kenapa dikatakan bulan Ramadan bulan yang mulia? Kenapa bulan-bulan lain tidak dikatakan bulan yang mulia? Kenapa hanya bulan Ramadan dikatakan bulan mulia? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa karena Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan yang terjadi pada 17 Ramadan. Maka yang kita sering sebutkan, sering kita memperingati malam Nuzulul Quran. Maka malam Nuzulul Quran adalah malam turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka dikatakan Ramadan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa dimuliakan? Karena Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian kita tarik lagi ke atas. Allah turunkan ini Al-Quran di bulan Ramadan. Yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi yang paling mulia di antara para nabi-nabi dan lain. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah yang menerima Al-Quran. Maka Nabi kita menjadi Nabi yang paling mulia di antara para Nabi yang lain. Ada berapa jumlah Nabi semuanya? Nabi itu banyak. Ada 124.000 Nabi dan Rasul Allah utus ke muka bumi ini hanya untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian Allah saring lagi. Menjadi berapa? Allah saring lagi menjadi 113.000 Nabi. Dari 113.000 Nabi, Allah saring lagi menjadi 25 Nabi dan Rasul yang kita wajib ketahui, yang tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian dari 25 Nabi ada Nabi istimewa, namanya Ulul
ulul azmi. Nabi yang paling banyak dapat ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan namanya ulul azmi. Sudah, itu Nabi kita yang paling mulia. Kenapa? Karena juga Al-Quran. Kemudian kita tarik lagi ke atas. Allah turunkan ini Al-Quran melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril alaihissalam juga malaikat yang paling mulia di antara para malaikat yang lain. Bahkan disebut sebagai panglimanya para malaikat ataupun pemimpin daripada seluruh para malaikat. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena dimuliakan juga oleh Al-Quran Karim. Maka hari ini siapa saja yang menanamkan ini Al-Quran di dalam hatinya, yang mengamalkan ini Al-Quran di dalam dirinya, maka dia akan pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang manusia memandang kita sebagai acak-acakan, tetapi di sisi Allah kita orang yang paling mulia. Karena apa? Karena dalam hati kita ada Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan, siapa saja di hatinya itu ada Al-Quran, maka dia telah menyimpan ilmu kenabian. Maka orang yang hafal Quran orang luar biasa, pahalanya luar biasa, bisa memasukkan saudaranya ke dalam surga tanpa hisab. Bagi siapa? Bagi yang ahli Al-Quran. Siapa itu ahli Al-Quran? Mereka yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kalau cuma menghafal saja tapi tidak mengamalkan, itu juga sama. Ya, mengamalkan menghafal Al-Quran tapi tidak diamalkan, hafal terus Al-Qurannya, tapi dalam sehari-harinya tidak ada mencerminkan seorang yang menghafal Al-Quran. Maka hari ini bagaimana kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan pahala-pahala hari ini, kita gunakan masa kita gunakan waktu kita sebanyak mungkin dengan Al-Quran. Minimal di bulan Ramadan ini kita usahakan bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 juz dalam 1 bulan. Ini minimal sekali. Tetapi hak Al-Quran itu ada pada kita berapa? 2 kali khatam dalam setiap tahunnya. Ini hak Al-Quran ini hak kita terhadap Al-Quran. Maka kalau kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran, maka kita akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka 1 hari 1 juz, bagaimana caranya? Kita luangkan waktu. Luangkan waktu. Jangan cari waktu luang. Kalau kita cari waktu luang, enggak akan dapat waktu luang itu. Kita cari waktu luang, enggak dapat. Kenapa? Karena kita cari waktu luang, bukan meluangkan waktu. Kalau kita meluangkan waktu, kita pasti bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 bulan 1 juz. Caranya bagaimana? Di bulan Ramadan, kalau Al-Quran itu dalam 10 lembar itu 1 juz, berarti minimal 1 hari berapa? 1 hari berapa lembar? 10 lembar. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita kalau menghafal Al-Quran ini gampang aja. Habis sholat subuh baca Quran 2 lembar. Ya, habis subuh 2 lembar. Ba'da sholat zuhur baca 2 lembar. Berapa sudah? 4 lembar. Pada asar 2 lembar lagi. Ada berapa? 6 lembar. Ba'da maghrib 2 lembar. Ada berapa? 8. Ba'da isya 2 lembar lagi. Ada berapa? 10. Berarti cuman setiap waktu salat kita luangkan waktu untuk kita membaca Al-Quran 2 lembar, maka dalam 1 hari kita bisa mengkhatamkan 1 juz. Berarti dalam 30 hari kita bisa mengkhatamkan satu kali khatam 30 juz. Ini bagi orang yang bisa meluangkan waktu, bukan yang mencari peluang waktu. Nah, karena kalau kita cari luang waktu, kita ada waktu kita main HP, main game, main medsos. Enggak ada waktu baca Quran itu. Berapa lagi waktunya?
Jadi pesan daripada Ustaz untuk hari ini, yang pertama kita jaga amal-amal kita, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pahala-pahala. Jangankan pahala yang wajib, pahala sunat pun pahala yang luar biasa. Allah lipat gandakan pahala-pahala kita hari ini. Walaupun apalagi amalan sunnah, walaupun kita cuma baca Al-Quran cuma 1 lembar, 2 lembar, tapi pahala yang Allah kasih luar biasa. Seperti yang hadis Ustaz bacakan tadi, siapa saja yang membaca daripada kita Allah itu maka dia mendapatkan kebaikan. Dalam satu kebaikan itu adalah 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka sudah 3 huruf, jadi 30 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala-pahala yang ada, yang kita amalkan, yang kita baca. Itu 1 huruf, bukan 1 ayat. 1 huruf aja Allah lipat gandakan pahalanya, apalagi satu ayat ataupun 2 ayat dan seterusnya. Semakin kita banyak, semakin banyak pahalanya. Maka hari ini bagaimana kita gunakan masa kita, waktu kita bersama Al-Quran penuh dengan keyakinan, penuh dengan keikhlasan, supaya nanti pada akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.